Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Rahayu, salam sejahtera buat Rahayu. semoton umat Hindu dimanapun Anda berada dan sahabat Moksa Channel. Semoga kita selalu berada dalam lindung Ide Sang Hyang Widi. Pada hari ini kita akan membahas sebuah materi ya, mereaksi video ya. Ya mungkin sebelumnya kita menyapa Pak Mangku dulu ya. Selamat Om Swastiastu, Om Pak Mangku. Swastiastu, Pak Wayan. Rahayu ge. Rahayu, Punapi Gatre. Gatre ya. Ini Pak Mangku, kita ini kan baru kita merayakan tahun baru ya, tahun Saka ya. Selamat Kita Hari Raya Nyepi. selamat Tahun Baru Saka. Oke, sama-sama. Rahayu semuanya. Semoga rahayu semuanya ge. Nah, ini Mangku sebenarnya mungkin video ini sudah lama ya mengenai Bhawisya Purana ya. Nah, kita akan bahas dalam video ini apakah benar itu isinya yang menyebutkan, meramalkan ya di sana ada seseorang ya katakanlah pemuka agama yang akan datang di dunia ini ya, penganutnya banyak dan lain sebagainya. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin Pak Mangku Teguh Eko bisa memaparkan ya, menjelaskan. Ya, silakan. Jadi Bhawisya Purana itu bagian dari kitab Purana. Jadi Purana sendiri itu artinya Puran itu yang terdahulu. Ya, jadi kitab-kitab terdahulu. lama ya, kisah-kisah dulu. Seperti Ya, ada Siwa legenda Purana kayak gitu ya. yang menceritakan Siwa, ada Wisnu Purana. Wisnu Purana, Garuda Purana. Bhawisya sendiri itu artinya ke depan. Ke depan. Jadi ini sebetulnya adalah kitab-kitab yang di masa lalu yang ditulis udah ribuan tahun yang lalu. Ya. Tapi yang mengkisahkan kejadian apa yang terjadi di ke depan hari. Jadi the next future ya. Jadi Bhawisya Purana itu ada 5 ya. Ada ini. Apa aja itu? Madhya Purana, ada yang menceritakan ini adalah Prapti Purana. Jadi ini menceritakan bahwa di kelak hari itu ada seorang pembawa agama ya. Namanya adalah Mahamada. Mahamada. Dia nanti pengikutnya banyak. Nanti dia tempatnya di daerah Gersang dan Gurun Pasir. Dan ini sudah diramalkan. Oh, sudah diramalkan. Sebetulnya kata Mahamada sendiri ya. Maha itu besar. Mada itu artinya adalah mabuk. Mabuk. Kalau moha itu keterikatan atau moha. Moha yang keinginan. Keinginan. Moha. Lebih besar lagi mada. Mada itu artinya mabuk, atau kalau dalam bahasa Inggris itu mad. Mad itu artinya kan marah atau gila. Ya, gila, mad. Jadi ini kalau istilahnya bahasa gaul sekarang itu adalah orang mabuk agama. Jadi sebetulnya saya tidak mengacu atau mendiskreditkan atau menunjukkan untuk agama tertentu ya. Jadi sebetulnya yang mabuk agama ini tidak hanya di era sekarang aja. Di zaman dulu ada juga tokoh namanya Prajapati Daksa. Prajapati Daksa itu seorang pendeta besar. Beliau adalah keturunan dari Brahma itu sendiri. Beliau melakukan pemujaan kepada Sang Narayana. Beliau sangat taat. Tapi karena ketaatannya, karena kebanyakan sembahyangnya, akhirnya egonya muncul. Dia menganggap bahwa tidak ada unsur peleburan atau unsur siwa dalam kehidupan ini. Dia tidak percaya Dewa Siwa. Akhirnya Dewa Siwa menghukum beliau dengan menjelma sebagai Wirbadra. Dan putrinya yang Sati itu, Dewi Sati kan itu sebetulnya inkarnasi dari Dewi Parwati. Beliau menjadi Mahakali untuk menyadarkan beliau. Dan beliau kepalanya dipenggal menjadi sapi atau kambing. Ya, makanya kalau di dalam kitab-kitab Purana, di literatur gambar dewa-dewa itu ada kadang penyembahnya Siwa dia menggunakan kepala kambing. Oh, itu awalnya ya? Ya, awalnya itu adalah Prajapati Daksa. Prajapati Daksa. Dan Prajapati Daksa seperti itu, orang tokoh agama seperti itu, di zaman modern ini akan muncul lagi gitu loh ya. Seperti itu. Seperti ramalan ini kalau versi Jawa itu adalah namanya Raja Joyoboyo atau Jayabaya.
Misalkan beliau meramal seperti ini, nanti wong Jowo tinggal separuh. Maksudnya bukannya orang Jawa itu langsung tinggal separuh, penduduknya, penduduknya hilang, misalkan dulu 1000 tinggal 500, bukan. Iya. Artinya orang Jawa yang masih ajek Jawa, yang masih mau menguri-uri budaya Jawa, memegang teguh ajaran Jawa, itu tinggal separuh. Dan yang lain itu sudah meninggalkan ajaran Jawa. Coba buktinya apa sekarang? Pak Wayan ke Jawa, ke Jogja atau kemana? Yang masih mau menggunakan kebaya, rambutnya disanggul, sudah nggak ada. Nggak ada. Ya, apalagi pernikahan. Iya, ramalan itu sudah benar. Jadi kalau zaman dulu orang Jawa menyebut nama Tuhan, Duh Gusti, Kang Murbaing Dumadi, dengan mengelus dada. Nah, sekarang ada, nggak semuanya ya, ada oknum menyebut Tuhan dengan teriak-teriak sambil, hanya sudah nggak Jawa. Kalau orang bahasa Jawanya, wong wis gak Jawa, wong wis gak genah, wong gak ceto gitu kan. Gak ceto ya. Ya, ramalan-ramalan situ itu benar, dan kita itu harus akui. Jangan kita terlalu fanatik, buta, oh ada ramalan gini yang menimpa ini. Ya kita harus jujur akui kalau ada memang oknum, nggak semuanya ya, yang tidak benar seperti itu. Makanya dengan mempelajari kitab-kitab seperti ini, kita belajar ke depannya kita untuk menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya berarti ini ya Pak Mangku, ini sebetulnya tidak ditujukan kepada salah satu tokoh satu agama ya, sebetulnya ini ya. Nah tapi ini kayaknya dipolitisir, seolah-olah Weda itu meramalkan akan datang punyanya dia gitu. Nah ini kan apa ya? Ya kita sih berterima kasih ya. Berarti dia percaya ramalan Weda, berarti percaya sama Weda kan? Berarti percaya juga sama Tuhannya gitu. Ya terima kasih juga gitu. Ya. Jadi sebetulnya ya sah-sah aja orang mau mengklaim mau apa. Tapi seharusnya kalau tahu sebetulnya ya itu kan tokoh yang negatif. Jadi sebetulnya gini. Dari zaman ke zaman yada hidar masa. Jadi di Bhagavad Gita disebutkan bahwa dari waktu ke waktu itu Tuhan menurunkan dua sisi. Kejahatan akan merajalela atau zaman Kolobendu atau Kali Yuga. Akan tetapi Tuhan sendiri juga akan hadir untuk menyelamatkan Dharma. Jadi Tuhan itu akan mengutus itu dua sisi itu. Satu yang kebaikan, malaikat yang baik, satu malaikat yang jahat. Ya, kan Tuhan menciptakan Asura dan Sura. Sura itu baik, Asura itu baik. Asura tidak baik ya? Tidak baik, Sura itu baik. Makanya Tuhan itu menurunkan guru. Ya, gurunya para dewa. Namanya Bruhaspati atau Respati. Respati. Itu ada di hari Kamis. Respati. Atau planetnya Jupiter. Jupiter. Demikian juga aliran setan, iblis yang kemarin dibilang aliran Bhairava Tantra kiri atau negatif, itu dia punya guru juga, para iblis. Namanya Guru Sukra Acarya. Jatuhnya hari apa? Sukro atau Jumat. Hari Jumat. Makanya biasanya orang-orang yang menggunakan ilmu hitam di Jumat, malam Jumat Kliwon atau apa. Karena memang diturunkan. Jadi Tuhan itu menurunkan dua-duanya itu. Benar-benar. Tapi Tuhan memberikan suatu peringatan. Kamu kalau mengikuti jalan yang positif, kamu akan selamat. Tapi kalau yang jalan negatif ini, kamu akan masuk neraka atau enggak selamat. Jadi biarlah manusia diberi hak prerogatif untuk memilih. Dan di kitab-kitab Hindu, Purana-Purana sudah akan terjadi berapa ribu tahun yang lalu sudah disebutkan. Jadi maksudnya kita harus justru kita misalkan ke jalan tol, kurang 1 kilo mau keluar sudah ada peringatan, warning, ini belok kiri, exit tol mana. Tujuannya kita harus berhati-hati, mengurangi kecepatan. Lah kita pun harus mengurangi ego kita, mengurangi kebodohan kita. Jangan malah kita tambah bodoh. Nah, memang ini juga ya namanya politik ya, Mangku. Jadi apa? Sloka-sloka, ayat-ayat yang di dalam Bhagavad Gita ini yang apa? Yang yada-yada ya, aku kan turun ke dunia ini apabila adharma sudah merajalela. Kan ini yang suka dipelintir sama orang-orang. Bahkan dipakai untuk apa? Kepentingan kelompoknya. Dikatakan bahwa Kalki adalah sama dengan
Karena sama-sama bawa pedang. Ya, tokoh satu agama, ya, dipas-pasin, dicari-cari. Aduh, memang sekarang ini banyak sekali orang yang punya ilmu cocok logi. Jadi semua dicocok-cocokkan gitu. Nah, makanya kita sebagai umat Hindu, di sinilah pentingnya kita belajar filsafat agama ya. Belajar agama sehingga kita tidak gampang gampang dipengaruhi, terus gampang menerima berita-berita hoax ya, berita yang nggak bener kayak gitu. Jadi kan seperti itu ya Pak Mangke ya, kira-kira. Jadi sebetulnya sangat manusiawi ya. Jadi secara psikologis ya, manusia itu tidak mau diketahui kekurangannya, kesalahannya, dan kebodohannya. Ya, jika manusia itu salah, pasti ingin menutupi dengan kesalahan yang baru. Jika itu bohong, dia akan menutupi dengan kebohongan yang baru. Baru lagi. Jadi bahasa gaulnya adalah ngeles.